إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Iftah lana bi hikmatika wa ansur alaina khazana kama 'allamtana hajatina ilaihi wa la tansana ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para jamaah rahmati Allah. Senantiasa kita bersyukur pada Allah atas limpah nikmat curah rahmat yang Allah berikan kepada kita, di mana malam hari ini Allah mudahkan langkah kaki kita menuju tempat yang mulia ini, sama-sama untuk menunaikan perintah yang agung, yaitu salat maghrib dengan berjamaah. Dan mudahan segala amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh-luruhnya suci, para sahabat yang mulia, dan seluruh para pengikutnya setia sampai akhir zaman nanti. Mudah-mudahan dan semuanya dimasuk dalam golongannya, diakui sebagai umatnya, dan mendapatkan syafaatul uzma nanti yaumul qiyamah. Allahumma amin. Alhamdulillah para jamaah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali, bermuajah kembali, mendengarkan sama-sama daripada kajian pentingnya perkara iman dan amal saleh, pentingnya perkara agama yang akan kita jadikan sebagai bekal kita untuk menuju kehidupan akhirat yang selama-lamanya, ya. Karena itu Allah mengutus Nabi SAW untuk menyampaikan ini perkara besar, perkara agama, perkara yang membawa manusia selamat dunia akhirat, perkara yang menjadikan manusia bahagia dunia akhirat. Karena itulah para nabi, para rasul dikorbankan oleh Allah demi terselamatkannya daripada umat manusia ini, hanya dengan perkara agama. Ya, dengan perkara agama inilah manusia bisa selamat. Tanpa agama manusia tidak akan bisa selamat hidupnya dunia, apalagi di akhirat, ya. Maka penting perkara itulah nabi-nabi mengorbankan dirinya, hartanya, waktunya, bahkan harga dirinya dikorbankan demi tersampainya agama ini kepada umat manusia. Dan kita ini tinggal mengikuti saja. Diberikan contoh oleh Nabi, diikuti para sahabat yang dulunya orang-orang yang mereka ini kehidupannya, latar belakangnya orang-orang yang jauh daripada kebaikan. Tapi ketika mereka telah mengikuti daripada baginda Nabi Muhammad SAW untuk beriman, beragama Islam, beramal, maka menjadi orang-orang yang mulia dunia akhirat, ya. Masya Allah. Nah, kita ini umat akhir zaman. Banyak pelajaran-pelajaran yang telah diceritakan Allah kepada kita, bagaimana orang-orang sukses di zaman dahulu dan bagaimana orang-orang gagal di zaman dahulu, baik di kalangan daripada raja-raja ataupun manusia biasa, ya. Jadi pengalaman kita ini, Pak, ya, orang-orang di zaman dahulu yang mereka ikut nabinya, maka mereka terselamatkan, mereka sukses,
mereka bahagia walaupun hidupnya penuh dengan ujian dan cobaan, tapi akhirnya mereka sukses semuanya. Begitupun sebaliknya, orang-orang yang tidak mengikuti daripada nabinya, walaupun mereka seorang raja, walaupun mereka seorang konglomerat kaya raya sekalipun, ketika mereka meninggalkan agama, tidak ikut daripada rasulnya, maka menjadi orang yang hina, menjadi orang yang binasa, gagal dalam kehidupannya di dunia bahkan nanti di akhirat. Ya, itu raja-rajanya, itu orang-orang kayanya, apalagi orang-orang biasa. Ya, nah, ada pengalaman. Bagaimana dulu Raja Namrud, bagaimana Raja Fir'aun yang kekuasaannya luas, ya, kekayaannya berlimpah-limpah, mengatur dalam segala apapun daripada kehidupan dunianya, tapi ketika menentang nabinya, melawan daripada ajakan nabinya, sehingga akhirnya binasa, gitu ya. Maka yakinkan dalam hati kita, orang yang berjalan di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala pastilah berakhir dengan kesuksesan dan kebahagiaan, walaupun dalam perjalanannya penuh dengan ujian dan cobaan. Itulah Pak. Tetapi orang-orang yang berjalan di atas kemurkaan Allah, maka pastilah berakhir dengan suatu kegagalan, kebinasaan, walaupun dalam perjalanan hidupnya banyak mendapatkan daripada nikmat Allah, karunia dan seterusnya. Ya. Maka pelajaran ini diulang-ulang oleh Allah, ya, dalam Al-Quran diceritakan kepada kita semuanya. Maka kita bersyukur di akhir umat akhir zaman ini sudah banyak pelajaran-pelajaran dengan melihat orang-orang terdahulu. Bagaimana umat Nabi Nuh alaihissalam, walaupun mereka mayoritasnya orang-orang kafir, menentang nabinya, merasa banyak jumlahnya, ya, Nabi Nuh cuma sedikit pengikutnya, ya. Tapi walaupun begitu, yang sedikit yang beriman kepada Allah dan nabinya, maka akhirnya terselamatkan semuanya. Yang banyak mayoritas merasa menang, merasa hebat, merasa kuat, akhirnya dibinasakan juga oleh Allah, karena mereka menentang, melawan, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Terus umat berikutnya, Nabi Hud alaihissalam, merasa gagah kuat perkasa badannya, menentang, melawan, tidak mengikuti daripada ajakan Nabi Hud alaihissalam, akhirnya dibinasakan juga oleh Allah. Yang cerdas, yang pintar, ilmuwan, tapi tidak beriman, menentang Nabi Saleh alaihissalam ketika itu, ya, kaum Tsamud, akhirnya dibinasakan juga oleh Allah, ya. Kaum Madian, ahli ekonomi, perdagangan, merasa cukup dengan kepandaiannya, merasa cukup dengan kekayaannya, sehingga tidak mau menerima daripada ajakan Nabi Syuaib alaihissalam, akhirnya dibinasakan juga, ya. Terus nabi-nabi berikutnya, contoh-contohlah banyak. Hanya dengan ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup ini akan selamat, hidup ini akan bahagia, hidup ini akan sukses dunia dan akhirat. Jadi gitu, Masya Allah. Maka para sahabat-sahabat, ya, yang kaya, yang miskin, ketika mereka ini betul-betul menjalankan daripada agama dengan sempurna, mereka mendapatkan kebahagiaan, kenangan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan hidupnya di dunia, juga nanti akan bahagia di akhirat, ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam taufik Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti daripada ajaran yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW, maka nanti akan disatukan bersama orang-orang soleh, para sahabat, ya, di akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian malam hari ini, meneruskan daripada bab yang lalu, 1 bulan yang lalu, Pak, ya, awal daripada bulan Juli.
kena PPKM itu masjidnya Pak, gitu ya. Nah, maka diliburkan sementara. Kita akan mengulang kembali. Agama itu mengulang-ulang, gitu ya, mengulang-ulang apa yang telah ada. Begitupun janji Allah Subhanahu wa taala, kepastiannya juga seperti itu, ya. Wal maqalah al-khamisah, satu maqalah yang kelima, sampaikan kepada qala Ali radhiyallahu anhu, satu athar yang sampaikan sahabat Nabi SAW, yaitu sahabat Ali radhiyallahu anhu, karramallahu wajahu, al-ilmu khairu mirathin. Beliau mengatakan bahwasanya ilmu itu sebaik-baik daripada warisan. Ilmu itu sebaik-baik daripada warisan, gitu ya. Kalau sekiranya orang itu meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan berilmu, ya Pak, agamanya bagus, imannya kuat, ilmunya mumpuni, dimanapun dia berada, maka tak akan mengkhawatirkan, mencemaskan, gitu ya. Masya Allah. Ini yang penting untuk diwariskan kepada anak-anak kita, gitu ya. Bagaimana imannya kuat, agamanya bagus, ilmunya mencukupi, ya. Dimanapun dia berada, walaupun sampailah di pucuk gunung, akan dicari orang, karena ada ilmunya. Tetapi orang yang mewariskan daripada harta kekayaannya 7 turunan lah umpamanya sebanyaknya, tapi tidak dibekali dengan ilmu, tidak dibekali dengan iman dan agama yang bagus, pastilah akan hancur, ya. Maka penting sampai kepada anak-anak kita, nak, mungkin ayah tidak bisa memberikan daripada warisan harta benda yang banyak kepada kamu, tetapi ayah telah mendidik kamu dengan agama yang benar, maka aku didik kamu dengan satu keimanan, keyakinan yang betul, dan aku telah mengajarkan kepada kamu satu ilmu, aku sekolahkan kamu, ya, jadikan kalian ngerti daripada ilmu agama, maka cukuplah ini sebagai warisan orang tua kepada kamu. Nah, gitu ya. Ya, kalau ada sisa-sisa sedikit, ya bagilah sesuai daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Gitu aja, Pak. Gitu ya. Ini sebaik-baik warisan. Ruya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Muliakan para ulama karena sungguhnya mereka itulah pewaris para nabi. Faman akramahum, maka barang siapa memuliakan mereka, faqad akramallahu wa rasulahu, maka sungguh ia memuliakan Allah dan Rasulnya. Ini ulama yang diwarisi oleh Nabi, gitu ya. Masya Allah. Sekarang kita lihat dari mulai tahun 20 sampai sekarang ini, Pak, berapa ulama yang telah gugur, telah meninggal dunia. Pewaris pas Nabi telah banyak meninggalkan daripada dunia ini. Orang-orang soleh, dikatakan bahwasanya mautul alim, mautul alam. Kematian seorang alim ini bagaikan daripada kematian alam. Maka bagian daripada lampu-lampu di sana, lampu ini, Pak, menjadikan terang sehingga kita melihat. Kemudian lampu sana itu mati, mati. Nah, maka lama-lama menjadi redup, gitu ya, menjadi agak gelap. Maka apabila penerang-penerang ini semakin berkurang, semakin habis, maka semakin gelapnya daripada dunia ini, sehingga tidak banyak orang bisa melihat, sehingga nabrak-nabrak, gitu ya. Karena tidak ada pembimbing, tidak ada penerang, tidak ada penuntun. Masya Allah, ya. Dan setiap seorang alim yang meninggal itu tidak banyak yang menggantikannya. Tidak ada yang banyak berebut untuk menggantikannya. Ini orang alim, Pak. Masya Allah. Dan yang pejabat, Pak, kalau pejabatnya mati, banyak belakang yang ikut ingin untuk menggantikannya, gitu ya. Tapi kalau orang alim, jarang yang berebut untuk menggantikan itu. Masya Allah.
Jadi manusia ini menjadikan mulia disebabkan karena ilmunya itu. Maka ketika satu kisah awal penciptaan daripada manusia, sehingga sampai malaikat pun seolah ya tidak protes, hanya menanyakan itu, atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apakah engkau hendak menjadikan daripada manusia yang akan membuat satu kerusakan dan bahkan menumpahkan darah, sementara kami senantiasa bertasbih memujimu dan mensucikanmu, gitu ya. Maka Allah memberikan jawabannya, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Maka Allah tidak menunjukkan kelebihan Nabi Adam kepada para malaikat. Kenapa dipilih menjadi khalifah itu? Apa keistimewaannya? Apa kelebihan? Apa keutamaannya? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Maka Allah mengajarkan Nabi Adam alaihissalam beberapa nama-nama, gitu ya, yang dari surga itu. Dalam riwayat sampai Nabi Adam itu diajarkan bahasa seluruh dunia. Ya. Jadi bahasa-bahasa yang sekarang ada di dunia ini dulu diajarkan juga oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Jangankan di dunia ya Pak, di Indonesia ini karena ada berapa bahasa kira-kira di Indonesia aja itu. Ya, dari timur, dari Papua sana sampai Aceh sana itu setiap daerah-daerah punya bahasa masing-masing. Hebatnya Allah Subhanahu wa taala itu, gitu ya. Kok enggak diberikan satu bahasa saja, bahasa Arab ya, dari mulai ujung pucuk dunia sampai ujung lagi gitu, sehingga orang enggak repot gitu. Allah maha hebat, Allah itu maha cerdas, maha pintar, maha segala-galanya. Kan menunjukkan kehebatan Allah dengan memberikan bahasa yang berbeda-beda juga. Ya. Maka Nabi Adam dikasih itu, ya. Samping nama-nama yang lainnya. Sehingga orang tahu namanya, ini gelas, ini piring, ini dari mana dulu awal-awalnya itu, gitu ya. Ini semua diajarkan oleh Allah kepada manusia ini, ya. Tsummaratu al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Maka Allah tes kepada para malaikat, gitu ya. Saya disodorkan itu nama-namanya apa ini? Malaikat tidak tahu, gitu ya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak bisa ngerti apa-apa kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami, ya. Sungguh Engkau lah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Akhirnya Allah tunjukkan kepada para malaikat bagaimana kelebihan Nabi Adam, gitu ya. Ya Adamu ambi'um bi asma'ihim. Wahai Adam, coba itu ceritakan semua nama-nama itu di hadapan para malaikat. Falam ambi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna ma kuntum ta'lamun. Ya, diajarkan, disampaikan kepada Nabi Adam nama-nama itu di hadapan para malaikat, maka takjub malaikat. Itulah ilmu, gitu ya. Ketinggian derajat orang itu bergantung daripada ilmu yang ada padanya, gitu ya. Maka nabi-nabi itu bisa mencapai level lebih tinggi daripada malah malaikat. Jadi gitu. Nah, orang-orang yang alim, orang saleh di bawahnya para nabi, maka di bawah daripada malah malaikat. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'imam bil qist. Itu ketinggian daripada derajat orang alim. Nabi sampaikan, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Aku adalah Madinahnya ilmu, kotanya ilmu. Sedangkan Ali itu adalah pintunya. Masya Allah. Sayyidina Ali itu berani menyampaikan di hadapan para sahabat-sahabat itu, ya is'aluni,
Tanyalah kepadaku, tanya kepadaku. Gitu ya. Salah seorang sahabat yang diberikan oleh Allah boleh untuk berfatwa. Maka pernah dites juga Sayyidina Ali itu. Coba tanya. Kita tes Sayyidina Ali itu. Gitu ya. Tanya 3 orang itu datang. Satu datang, tidak bersamaan. Ya Ali, mana lebih baik ilmu dengan harta? Maka Ali mengatakan, Sayyidina Ali mengatakan, tentu ilmu yang lebih utama daripada harta. Kenapa seperti itu? Ilmu itu warisan Nabi, warisan daripada para Nabi, sedangkan harta itu warisan daripada Qarun. Ulang dia. Ganti orang lagi, tanya lagi, ya Ali, mana lebih utama ilmu dengan harta? Tentu ilmu, gitu ya. Kenapa seperti itu? Kalau ilmu itu dibagi-bagi, Pak, nggak habis-habis. Sekarang disampaikan, nanti disampaikan lagi, diceritakan lagi, terus dibagi-bagi, banyak itu. Nggak habis-habis ilmu. Ada nggak Ustadz mengajarkan Al-Fatihah pada malam hari ini dengan muridnya itu? 10 murid diajarkan Fatihah, Pak. Besok ngajar lagi. Gimana? Waduh, Fatihah udah habis kemarin. Nah, ada begitu kan? Jadi gak habis-habis ilmu. Kalau harta bagi-bagi, habis lah Pak, gitu ya. Datang lagi orang, tes lagi. Kepengen jawabannya ada yang sama apa enggak? Kalau sama berarti, tanya lagi, ya Ali, mana lebih utama? Harta, ilmu atau harta? Tentu ilmu. Kenapa seperti itu? Kalau ilmu itu menjaga yang memilikinya. Tapi kalau harta yang memiliki menjaga daripada harta. Gitu ya. Orang tentu ilmu Pak dijaga oleh ilmunya, gitu ya. Tapi kalau harta yang punya jagai daripada hartanya. Gitu ya. Masya Allah. Nah, akhirnya kata Ali, walaupun datang 100 orang lagi dengan tanya yang sama, maka akan aku berikan jawaban yang berbeda, gitu ya. Jadi Sayyidina itu tahu kalau ya ada tes itu, ada orang yang sengaja untuk ngetes, ya, orang-orang berbeda-beda dengan jawab pertanyaan yang sama itu. Ini namanya ilmu. Masya Allah. Wal adabu khairun bi khirfatin. Sedangkan adab adalah sebaik-baik daripada pekerjaan. Segala pekerjaan apapun yang dilakukan dengan cara adab, maka akan menjadikan hasil yang terbaik nantinya. Ya, apapun, salat dengan adab, ya, ibadah dengan adab, sama apapun pekerjaan yang dilakukan dengan adab, maka akan menghasilkan daripada hasil yang berkualitas tinggi. Ini adab. Wa taqwa khairu zadin. Sedangkan takwa adalah sebaik-baik daripada bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kalian karena takwa itu sebaik-baik bekal. Jadi takwa ini menjadikan daripada suatu solusi dalam segala masalah apapun Pak sebetulnya. Ini takwa. Ya. Maka nabi-nabi itu misalnya masalah apapun yang datang kepada dirinya, maka diselesaikan dengan cara takwa. Memperbaiki amal, memperbaiki ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dengan sebaik-baiknya dan menjauhi larangan-larangannya. Ya. Ini takwa. Maka Nabi setiap memberikan nasihat kepada sahabat-sahabatnya ini berawal senantiasa wattaqullah. Takutlah kamu kepada Allah. Gitu ya. Maka nasihatnya itu alaikum bitaqwallah fa innahu ra'sul amri kullih. Bertakwalah kamu kepada Allah karena takwa ini adalah pokok dalam segala urusan. Maka ayat dalam At-Talaq itu sampai diulang-ulang 3 kali itu, ya. Dalam takwa itu, gitu ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.
Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah jadikan daripada jalan keluar. Ada solusi, gitu ya. Allah akan memberikan daripada jalan keluarnya itu, akan memberikan daripada solusi itu. Ya, ada saja solusinya nanti. Dengan apa? Jalan takwa. Jadi ada masalah apa saja pada diri kita, gitu ya, keluarga kita, masyarakat, negeri ini, Pak, sebetulnya apa jalannya untuk solusinya adalah takwa, gitu ya. Karena hakikatnya apa yang datang dari langit ke bumi ini bergantung daripada apa yang naik dari bumi ke langit. Intinya begitu. Kalau yang naik dari bumi ke langit ini perkara baik, amal soleh, ketaatan kepada Allah, gitu ya, maka yang turun dari langit ke bumi pun juga satu kebaikan-kebaikan. Turunlah keberkahan, rahmat Allah, gitu ya, karunia, rizki, dan berbagai macam kebaikan. Ya, ini kalau yang naik ke langit adalah kebaikan-kebaikan. Tapi kalau yang naik ini keburukan-keburukan, kemaksiatan, kedurhakaan, kesyirikan, berbagai macam kezaliman. Apa yang turun dari langit ke bumi juga keburukan-keburukan. Datangnya musibah, datangnya daripada malapetaka, bencana, wabah, berbagai macamlah kesulitan. Ini juga terjadi karena apa? Karena yang naik dari bumi ke langit itu keburukan-keburukan. Gitu loh ya. Harga mahal, ekonomi sulit dan seterusnya, itu apa sebabnya? Karena yang naik dari bumi ke langit adalah keburukan. Ya. Maka ketika Isra Mi'raj itu Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah, ada suatu cahaya yang begitu terang benderangnya, beraroma wangi, dari bumi naik ke langit. Maka setiap naik sampai ke langit, menjadikan malaikat-malaikat penjaga langit pun heran. Apa itu cahaya terang benderang, beraroma begitu wanginya? Maka ketika itu Nabi bertanya kepada Jibril, apa itu gerangan di Jibril? Maka Rasul mengatakan, itulah amal-amal saleh yang dilakukan oleh umatmu, wahai kekasihku ya Rasulullah. Gitu ya. Naik bagaikan daripada cahaya terang benderang, nur, gitu ya, naik ke langit yang beraroma wangi. Maka direspon oleh Allah. Maka turunlah daripada rahmat, keberkahan, gitu ya, rizki, keamanan, ketentraman, kedamaian dan kebahagiaan. Jadi itu. Tetapi suatu ketika ada naik dari bumi ini suatu gumpalan daripada awan gelap gulita yang beraroma busuk naik ke langit. Ditanya oleh Nabi, ya Jibril, apa itu Jibril? Dia, ini gumpalan hitam, gitu ya, gelap, beraroma busuk itu. Dikatakan, ya Rasulullah, itulah amal-amal buruk yang dilakukan oleh umatmu, gitu ya. Nah, gitu. Maka sampai di langit direspon juga oleh Allah, gitu ya. Maka yang turun dari langit juga keburukan-keburukan. Maka fokuskan umat Islam itu dalam ketaatan, ya, tambahkan kebaikan-kebaikan. Apalagi kita sudah sampailah menuju daripada 1443 Hijriah ya sekarang. Nah, bagaimana kita menambahkan kebaikan, Pak? Gitu ya. Salat sunatnya ditambahi, kalau bisa puasanya juga ditambahi, ya, ibadah-ibadahnya itu baca Qur'annya juga ditambahi, ya. Jadi meningkatkan, gitu ya. Berusaha. Mangkana yaumu khairun min yaumi amsi fa huwa rabbih. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itulah orang yang beruntung. Ini takwa. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusran. Berikutnya itu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan segala urusannya menjadi mudah. Ya. Jadi kalau ingin urusannya dimudahkan oleh Allah, bagaimana? Perbaiki daripada amal kita, perbaiki ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja sudah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mendatangkan masalah itu Allah. Yang menyelesaikan masalah juga Allah.
gitu loh Pak. Nah, persoalan-persoalan yang datang kepada kita, masalah apa saja, apakah keluarga kita, apa ekonomi atau masalah apa saja, hakikatnya Allah yang mendatangkan itu. Walaupun kadang-kadang juga karena perbuatan kita, olah kita juga, akhirnya didatangkanlah masalah itu. Allah ingin untuk mengetahui bagaimana hambaku itu menyelesaikan masalahnya kira-kira. Gitu ya. Ketika datang masalah itu, bagaimana dia menyelesaikan masalah itu? Apakah lari kepadaku atau lari kepada selain aku? Tanya, Allah itu ingin ngecek saja atau mencoba saja, gitu ya. Maka dites oleh Allah. Nah, kalau kita kembali kepada Allah, gitu ya. Lari kepada Allah, perbaiki diri hubungan kita kepada Allah, maka nanti yang Allah yang akan menyelesaikan dengan caranya Allah, gitu loh Pak. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh oleh Allah dengan satu perintah, gitu ya, membawa keluarganya ke negeri Bakkah, ketika itu namanya tandus kering kerontang, tidak ada tanda kehidupan. Setelah itu Nabi Ibrahim meletakkan kepada istri dan anaknya tempat seperti itu Pak. Coba bayangin, ini bukan dikontrakan, apalagi di hotel, bukan ini, gitu ya. Di tempat daripada lembah Bakkah, yang Ka'bahnya pun udah runtuh itu. Di samping itu, di Jir Ismail itu sekarang namanya gitu ya. Nah, itu kayak apa bentuk daripada rumahnya ketika itu? Gung lewang-lewang itu Pak. Belum ada manusia lain selain daripada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia nggak tahu di situ ada binatang apa, tidak tahu. Tanda kehidupan nggak ada, tandus kering kerontang, nggak ada tanaman-tanaman, sumber materi nggak ada. Terus disuruh kembali lagi ke negeri Palestina. Ya, maka Nabi Ibrahim itu yang dilihat adalah kekuasaan Allah. Ini perintahnya Allah. Gitu ya. Biar Allah yang menyelesaikan masalahnya, bukan saya yang menyelesaikan masalah, bukan. Waduh, gimana saya tinggalkan, bagaimana itu? Kalau Nabi Ibrahim memikir mamanya nih, wah ini kalau nggak ada saya bisa repot ini, tidak selesai masalahnya malahan. Oh di situ nggak ada mata air, nggak ada apa-apa. Ikuti saja perintahnya Allah, balik lagi Pak ke negeri Palestina. Masya Allah. Maka Allah yang memerintahkan, maka Allah yang menyelesaikan masalahnya, gitu ya. Dikeluarkanlah daripada Zam-Zam, gitu ya. Akhirnya Allah datangkan daripada Sukur Zum dari Yaman sana ke tempat negeri Bakkah ketika itu. Mereka membawa bahan makanan, mereka membawa daripada harta kekayaan, sehingga apa? Ketika mereka datang ke tempat itu, oh ternyata ini mata air sudah ada yang memilikinya, sehingga setiap dia mengambil air maka menggantikan dengan makanan, menggantikan daripada uang dinar, uang dirham, sehingga keluarga Nabi Ibrahim, Ibu Hajar radhiyallahu anha itu jadi orang terkaya di tengah-tengah mereka. Itu Allah memberikan solusinya seperti itu, gitu ya. Ketika perintah itu seolah tidak masuk akal, maka pertolongan Allah pun juga nggak masuk akal. Di tempat tandus kering kerontang bebatuan kok ada mata air dari mana coba Pak? Di bor juga enggak, apalagi cuma dikeduk begitu. Ya. Ini karena kudrat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahkan untuk menyembelih daripada Nabi Ismail, yang dilihat adalah apa? Perintah Allah. Walaupun kasat mata orang disembelih, matilah anaknya. Bertahun-tahun saya menginginkan daripada anak, suruh sembelih Pak, coba bayangin. Dan yang disuruh sembelih itu Nabi Ibrahim sendiri. Dan orang lain, mungkin orang lain itu anakmu suruh nyembelih si A gitu. Nah, paling cuma menangis saja Pak, nangis. Nah ini suruh nyembelih, dia sendiri yang menyembelih, coba bayangin. 13 tahun nggak ketemu balik ke Mekah, langsung disuruh untuk menyembelih anaknya. Kayak apa tuh perasaannya Pak? Dia kalau yang nyembelih orang lain kita nggak lihat, mungkin dia paling sedih, nangis di rumah. Nah ini suruh membawa anaknya nyembelih sendiri, coba bayangin. Bagaimana kira-kira tuh? Masya Allah. Tapi yang dilihat lagi dan lagi adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, gitu ya.
Falamma aslama wa tallahu lijabin, ketika sudah semua siap gitu ya, pasrah, menerima, ikhlas seluruhnya gitu ya. Nah, begitu mau sembelih baru datang daripada firman Allah, qad sadaqta ru'ya, kau sudah membenarkan daripada mimpimu. Akhirnya diganti dengan kambing kibas yang besar ya. Jadi itu, ini takwa gitu ya. Yaj'allahu min amri yusran, harus jadikan dari usahanya itu menjadi mudah. Nah, lihat. Yang ketiga, wa may yattaqillaha yukafir an sayyi'atihi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menghapuskan daripada kesalahan-kesalahannya. Gitu ya. Jadi gitu. Ini takwa. Sebaik-baik daripada perbekalan. Maka orang beriman ini adalah bagaimana mengusahakan kebaikan-kebaikan yang sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Intinya begitu. Waktunya enggak lama. Dan nanti ketika di akhirat itu pun juga masih merasa belum ada apa-apanya, belum banyak. Maka tidak ada seorang pun yang nanti di akhirat merasa kebanyakan pahala, itu enggak ada, Pak. Ya. Maka dikatakan orang mukmin itu la yasba'al mu'minun hatta yakuna muntahahu al-jannah. Tidaklah merasa kenyang, merasa puas orang beriman itu min khair, dari kebaikan, sampai daripada puncaknya masuk surga. Jadi ciri orang beriman itu adalah orang yang gak akan pernah puas akan kebaikan yang diamalkan, yang dilakukan, Pak, sampai dia puncaknya masuk surga. Betul ya? Itulah diantara rahasia kebaikan yang mana Allah tidak menunjukkan, tidak menampakkan kebaikan kepada kita, agar supaya kita apa? Jangan puas dulu, gitu ya. Maka tanda diantara orang yang beruntung itu adalah wanisyanul hasanatil madiyat, melupakan kebaikan-kebaikan yang lalu. Karena lam yaqa, seolah-olah tidak pernah terjadi. Yang dilihat, yang ditengok adalah kebaikan apa yang belum aku lakukan. Jadi itu. Yang dulu-dulu jangan diingat-ingat lagi sudah, gitu ya. Seolah-olah belum pernah dilakukan itu. Yang dilihat, yang ditengok adalah kebaikan apa lagi yang belum saya kerjakan itu. Gitu ya. Nanti udah mati, Pak, nggak bisa bayar lagi sudah. Udah mati, jamaah nggak bisa, ngaji nggak bisa, gitu ya. Ibadah nggak bisa, baca Quran nggak bisa, zikir nggak bisa, sedekah nggak bisa, puasa apalagi, gitu ya. Ini mumpung diberikan oleh Allah betul-betul nih, Pak. Masya Allah, kanan kiri, depan belakang, hari-hari ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Pak. Kita belum termasuk itu. Dia nggak tahu kapan lagi. Mumpung ini kebaikan itu dihargai oleh Allah dengan sebesar-besarnya. Nanti, Pak, setelah kita nanti mati, baru kita sadarkan apa yang sekarang ini kita dengarkan ini. Nanti semua akan menyesal. Menyesalnya itu apa? Menyesalnya itu ketika diperlihatkan kebaikan yang kita lakukan itu ternyata dihargai Allah dengan penghargaan yang sangat besar. Wah, kalau tahu begitu, dulu saya tidak akan tinggalkan kebaikan itu. Jadi itu. Nah, duduknya sesaat seperti ini sampai Isya ini, Pak, ini besar penghargaannya. Zikir tasbih subhanallah sekali, alhamdulillah sekali, ternyata besar. Wah, kalau tahu seperti itu, nah gitu ya. Maka satu perkara yang diminta oleh orang yang mati, semuanya minta hidup lagi di dunia untuk apa? Beramal soleh, kan begitu. Nah, farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayahnya kepada kita semuanya untuk senantiasa bisa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kiranya akhir kehidupan kita ini dalam keadaan husnul khatimah, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Oh iya.